Lupakan dulu gosip selebriti atau drama politik yang memenuhi beranda media sosial Anda. Bayangkan ini, sebuah sistem kecerdasan buatan, AI, telah membuat prediksi mengejutkan tentang masa depan Indonesia di tahun 2026. Bukan sekedar ramalan kosong, melainkan sebuah proyeksi berbasis data, tren, dan pola besar yang terjadi saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sekedar sensasi? Atau justru Indonesia sedang berdiri di tepi sebuah eksperimen besar, sebuah test case nyata bagi kekuatan ramalan AI. Coba pikirkan, kita sudah melihat bagaimana AI mengambil alih dunia kreatif, perbankan, bahkan cara kita bekerja sehari-hari. Tapi, bagaimana jika teknologi ini tidak hanya memprediksi perilaku individu, melainkan juga memproyeksikan nasib sebuah bangsa? Malam ini, mari kita kupas tuntas prediksi AI tentang Indonesia di tahun 2026. Apakah ini akan jadi kenyataan atau sekedar ilusi digital yang terlalu kita percaya? Prediksi ini bukan datang dari sembarang algoritma, sebuah laporan dari sistem AI analitik global, sebut saja Atlas AI, yang dikenal karena akurasinya dalam membaca tren ekonomi dan sosial. Baru-baru ini dirilis ke publik. Sistem ini menggunakan miliaran data dari ekonomi global, mobilitas penduduk, tren teknologi, bahkan pola konsumsi di media sosial. Dan hasilnya, sebuah profesi yang cukup mengejutkan. Indonesia pada tahun 2026 akan mengalami pergeseran besar-besaran dalam ekonomi, teknologi, dan bahkan jati diri sosial budayanya. Menurut laporan tersebut, ada 3 kategori utama prediksi. Ekonomi dan teknologi yang diprediksi akan berubah drastis akibat otomatisasi dan integrasi AI. Sosial dan budaya, di mana perubahan nilai, gaya hidup, dan pola migrasi penduduk akan terasa signifikan. Serta infrastruktur dan sumber daya, di mana tantangan sekaligus peluang akan muncul karena kebutuhan energi dan logistik yang terus meningkat. Namun, seberapa jauh kita bisa percaya dengan ramalan AI ini? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita bicara soal ekonomi dan teknologi. AI yang memprediksi bahwa di tahun 2026, Indonesia akan menghadapi 2 sisi mata uang. Di satu sisi, pertumbuhan luar biasa dalam sektor digital. Di sisi lain, ancaman nyata bagi tenaga kerja konvensional. Menurut data, sektor e-commerce dan fintech akan semakin mendominasi. Atlas AI memperkirakan bahwa transaksi digital akan menyumbang hingga 70% dari aktivitas ekonomi perkotaan. Artinya, uang tunai bisa menjadi sesuatu yang langka, terutama di kota besar. Tapi ada konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Otomatisasi. Prediksi AI menyebut bahwa jutaan pekerjaan di sektor manufaktur dan retail tradisional berpotensi hilang atau digantikan oleh robot, mesin pintar, dan software otomatis. Mari kita ambil contoh sederhana, kasir swalayan. Di beberapa kota besar, sistem self-checkout sudah mulai diuji. Menurut proyeksi, pada 2026, pekerjaan seperti kasir bisa menyusut hingga 60%. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi lonjakan pengangguran baru? Di sisi lain, peluang juga terbuka lebar. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu hub utama startup AI di Asia Tenggara. Kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Bali akan muncul sebagai pusat ekosistem teknologi kreatif. Tidak hanya itu, AI juga memprediksi lahirnya smart cities baru di luar Jawa, khususnya di Kalimantan seiring pembangunan ibu kota Nusantara. Kota ini diprediksi akan jadi laboratorium hidup bagi teknologi transportasi otonom, energi hijau, hingga layanan publik berbasis big data. Jadi apakah ini peluang emas atau justru jurang yang menganga? Sekarang mari kita geser ke dimensi sosial dan budaya. AI menyebut bahwa pada 2026, pola migrasi di Indonesia akan berubah drastis. Jika dulu orang berbondong-bondong pindah ke Jakarta, kini tren baru mulai muncul. Perpindahan ke kota-kota menengah dengan kualitas hidup lebih baik. Surabaya, Makassar, dan Medan diprediksi akan tumbuh menjadi magnet baru urbanisasi. Bahkan, beberapa kota di Kalimantan akan menarik minat generasi muda karena peluang di ibu kota Nusantara. Tapi, prediksi paling menarik datang dari dunia pendidikan dan kesehatan. AI menyebut bahwa sistem pendidikan di Indonesia akan mengalami revolusi kecil-kecilan. Kelas hybrid, campuran offline dan online, akan menjadi standar, bukan lagi pengecualian. Guru bukan hanya manusia, tetapi juga asisten AI yang dapat mempersonalisasi pembelajaran tiap siswa.
Di bidang kesehatan, rumah sakit digital diprediksi makin marak. Konsultasi medis online bukan lagi alternatif, melainkan jalur utama. Bahkan, diagnosis penyakit bisa dilakukan oleh algoritma berbasis citra medis dengan tingkat akurasi yang menyaingi dokter spesialis. Namun, AI juga memperingatkan soal gesekan budaya. Generasi digital native, mereka yang lahir setelah tahun 2010, akan mendominasi panggung sosial. Gaya hidup mereka akan sangat global, terkoneksi, dan seringkali bertabrakan dengan nilai tradisional yang dijunjung tinggi oleh generasi sebelumnya. Bayangkan bagaimana jadinya ketika ritual budaya atau tradisi lokal harus bersaing dengan tren global TikTok atau metaverse. Apakah budaya lokal akan terpinggirkan atau justru menemukan cara baru untuk bertahan? Tentu saja, tidak semua orang percaya begitu saja pada ramalan AI ini. Beberapa pakar menilai, meskipun prediksi AI seni akurat dalam hal angka ekonomi, namun realitas sosial politik jauh lebih rumit. Misalnya, AI mungkin bisa memprediksi tren migrasi keluar Jakarta. Tapi, apakah AI bisa memprediksi peran politik lokal, konflik agraria, atau kebijakan pemerintah yang bisa membalik arah sepenuhnya? Kita tahu Indonesia seringkali tidak bisa ditebak. Lihat saja bagaimana pandemi COVID-19 dulu mengguncangkan semua proyeksi ekonomi. Atau bagaimana kebijakan larangan ekspor nikel justru mengubah peta industri global. Faktor-faktor ini adalah kejutan yang sering luput dari hitungan algoritma. Selain itu, ada juga kritik tentang bias data. AI belajar dari data masa lalu, tapi apa jadinya kalau data tersebut tidak lengkap atau bahkan tidak relevan dengan kondisi khas Indonesia? Misalnya, data urbanisasi mungkin diambil dari tren global, padahal kondisi kepulauan Indonesia unik dan tidak bisa disamakan dengan negara lain. Disinilah kita perlu skeptis. Prediksi AI bukanlah kitab suci. Mereka hanyalah alat, sebuah proyeksi probabilitas, bukan kepastian mutlak. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita siap mengantisipasi? Atau justru kita terlalu sibuk mempertanyakan akurasi ramalan itu hingga lupa mempersiapkan diri? Mari kita tarik kesimpulan. Prediksi AI tentang Indonesia 2026 memang terdengar dramatis. Sebagian tampak masuk akal, seperti adopsi digital, smart city, atau perubahan pola kerja. Sebagian lagi mungkin masih terasa jauh, seperti hilangnya sebagian besar pekerjaan, atau benturan budaya yang ekstrim. Tapi intinya sederhana, bahkan jika hanya 30% dari prediksi ini terbukti benar, dampaknya tetap akan luar biasa. Bayangkan, jika Anda adalah seorang pelajar, apa yang harus Anda siapkan agar bisa bersaing dengan tenaga kerja yang mungkin digantikan AI? Jika Anda adalah orang tua, bagaimana Anda menyiapkan anak untuk hidup di dunia yang berbeda dari masa kecil Anda? Jika Anda adalah pengusaha, strategi apa yang harus Anda susun agar tidak tersapu oleh arus otomatisasi? Masa depan tidak ditentukan oleh AI, masa depan ditentukan oleh cara kita merespons prediksi AI itu. Apakah kita memilih untuk takut atau justru memilih untuk bersiap? Jadi, apakah Indonesia akan benar-benar jadi bahan percobaan ramalan AI? Ataukah kita akan membuktikan bahwa manusia tetap punya kendali atas daktirnya? Itu semua kembali ke kita. Jangan biarkan AI menjadi sekedar peramal digital yang kita takuti. Jadikan ia sebagai cermin, sebuah refleksi dari kemungkinan yang harus kita siapkan. Sekarang, saya ingin bertanya pada Anda. Dari semua prediksi tadi, mana yang menurut Anda paling mungkin terjadi di 2026? Dan mana yang menurut Anda hanya sekedar sensasi? Tuliskan di kolom komentar, karena siapa tahu, justru prediksi Anda bukan AI yang akan terbukti benar di masa depan.